Bupati selaku Ketua Gugus Covid Kabupaten Papak, maka hari ini kami melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan Covid dan juga kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan gereja di setiap hari Minggu, apakah sudah boleh dilaksanakan, kemudian menunggu seperti apa. Maka kemudian hari ini melalui Wadah Pengurus Harian Besar Kristen Kabupaten Papak, kita melakukan kegiatan sosialisasi dimaksud. Dan sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Bapak Bupati sendiri dan juga dari tim gugus Kabupaten Papak, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Papak. Dari hasil sosialisasi kurang lebih 2 jam yang disampaikan dari pemerintah daerah Kabupaten Papak, di mana peserta yang hadir ini mewakili dari semua denominasi gereja yang ada di Kabupaten Papak, yang terdiri dari unsur Katolik, kemudian GPI, GKI, dan dua denominasi otonom gereja-gereja karismatik yang ada di Kabupaten Papak. Sehingga kegiatan ini sebenarnya bertujuan di mana kita tidak ada lagi menunggu-nunggu atau berpikir kapan gereja atau ibadah di rumah-rumah ibadah secara Kristiani bisa dapat dilaksanakan atau tidak di Kabupaten Papak. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan, maka disimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi Papak hari ini relatif aman, dan kemudian sudah disarankan oleh Pak Bupati selaku pengambil kebijakan tinggi di daerah bahwa Papak khususnya rumah-rumah ibadah bagi umat Kristiani maupun juga umat Muslim itu bisa dilaksanakan, di mana dengan memperhatikan ada beberapa ketentuan khusus. Tetap selalu berkoordinasi dengan gugus tugas bila perlu membuat surat. Kemudian di gereja masing-masing atau rumah ibadah, organisasi keagamaan bisa membentuk tim satgas atau satuan tugas untuk secara teknis bisa mengatur tentang tata ibadah dalam pola gaya baru dalam PSBB transisi maupun new normal. Oleh karena itu untuk setiap perayaan hari besar, khususnya hari Minggu, umat Kristen sebenarnya sudah bisa dilaksanakan dengan memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama adalah cuci tangan, kemudian pakai masker dan jaga jarak dengan melakukan social distancing dan physical distancing. Maka itu secara teknis di setiap organisasi gereja, jemaat harus ada tim-tim khusus yang menjaga. Gereja yang kapasitas awalnya 500 jemaat, di situ bisa dikurangi menjadi 150. Yang 100 bisa jadi 50 dengan memperhatikan jarak bagi jemaat-jemaat yang nanti melaksanakan ibadah. Kemudian juga diatur secara teknis bagi anak-anak dan orang tua dan juga orang lanjut usia. Ini harus diatur oleh tim satgas sehingga nanti bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Karena perayaan-perayaan seperti ini memang sangat dirindukan dan diharapkan oleh semua umat, secara khusus lembaga-lembaga keagamaan yang ada, dan itu mungkin bisa dilaksanakan. Yang penting kita tetap mengacu pada ketentuan khusus yang kemudian sudah diturunkan oleh Menteri Agama, yang nanti dijaki oleh pemerintah daerah secara khusus di Kabupaten Papak oleh Pak Bupati selaku gugus tugas, dan kemudian bisa diatur secara baik oleh setiap lembaga agama, khusus gereja-gereja dan juga rumah ibadah yang lain seperti kita lain sebagainya. Mungkin itulah yang kemudian menjadi pokok dari sosialisasi dan kegiatan kita hari ini, sehingga umat atau masyarakat kita di Papak tidak bertanya-tanya kita tetap seperti ini atau kemudian sudah bisa melaksanakan ibadah. Bagi gereja-gereja atau rumah ibadah yang memang masih belum bisa melaksanakan ibadahnya dalam ketentuan yang bisa mengatur secara baik, maka bisa tetap dengan menggunakan live streaming seperti tadi sudah disampaikan oleh gugus tugas seperti itu. Sehingga proses ibadah bagi kita sebagai sebuah kebutuhan ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.